dalam majelis itu kita berusaha menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman tidak bertambah, kalau berkurang, itu bisa menggerogoti yang lainnya, menggerogoti hati kita, menggerogoti amal baik kita. Oleh karena itu kita harus tahu sifat-sifat orang yang beriman itu bagaimana. Wonten ringkasan ingkang sae. Ya. Pertama, niku nukil saking hadis, yaitu hubungan persaudaraan orang beriman itu bagaimana. Dalam hadis disampaikan al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang beriman itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Niku tiyang ingkang beriman. Lalu saudara di sini bagaimana? Ternyata diawali dengan saudara dekat. Saudara dekat itu siapa? Mungkin adik atau mungkin kakak atau mungkin saudara dekat dengan orang tua kita. Niku saudara dekat. Niku mencintai sebagaimana mencintai dirinya. Lah memang Allah Subhanahu wa taala niku meletakkan pahala yang besar pada saudara dekat. Nggih. Teng mriki wonten sing pengajian adik kakak. Oh, pundi sih angkatan. Oh, pundi. Terus pinten rombongan petarangan. Adik kakak mak mboke bae ya. Betul. Lah itu berarti ngajak teng surga bareng-bareng. Rukun insyaallah. Oh alhamdulillah maratuwa mantu tomoku kompak masuk surga kabeh kados. Maratuwa mantu putu cicit ya. Tomo sedaya. Niki sarana masuk surga alhamdulillah. Jadi saudara dekat lek jenengan ngasih kepada orang jauh sedekah misalnya 100.000, pahalanya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau cuma 1 kali lipat. Tapi kalau saudara dekat bisa berlipat-lipat, bisa 2 kali lipat. Lu kok sakit? Ya sakit niku pahala saking Allah. Karena lek kita sakit, kita mungkin kebutuhan, biasanya pun yang menolong sinten saudara dekat. Gini mboten? Paling tidak sungkan kita nyuruh saudara dekat. Mungkin ketika kecil bersama, ketika besar pun ada masalah, saling membantu. Itu dalam Islam dikatakan begitu. Bahkan ancaman orang yang memutuskan tali silaturahmi apa? Neraka. Dulur koyo ngene wis dikeki ndak tau bales. Nah, wonten sing ngaten nggih. Wis dikeki tak tangi-tangi, maksudnya kok ndak cepet bangkit. Lah itu bisa jadi pahala dari Allah untuk jenengan. Wonten di antara jenengan diuji dengan saudara dekat yang sakit, gitu. Wonten di antara jenengan diuji dengan saudara yang mungkin kekurangan. Itu bisa jadi kasih sayang Allah. Supados sedekah panjenengan kepada saudara dekat, pertolongan panjenengan kepada saudara dekat itu mempercepat panjenengan kita sedaya masuk ke surganya Allah. Gini mboten? Jadi musibah yang terjadi, ujian yang terjadi di sekitar kita itu sarana Allah mempercepat kita masuk surga. Sabar sih boleh, tetapi minta kesabaran ya Allah. Paringono kula sabar dalam merawat saudara saya. Ya Allah paringono kula sabar dalam merawat orang tua saya. Ya Allah paringono kula kuat dalam menempuh memberikan perekonomian pada saudara saya, orang tua saya. Kadang wonten sak griya niku wonten dulure, wonten mae, wonten bae, jadi siji sing rumah wong setunggal. Wonten ngoten nggih. Oh. Dan itu bisa jadi ladang pahala. Allah pengen mempercepat kita dulu masuk surganya Allah. Antrian tidak lama-lama. Nih soalnya menunggu di padang mahsyar itu perkiraan 50.000 tahun. Bagi orang-orang beriman mungkin setengah hari. Setengah hari itu pinten tahun? 500 tahun. Teng mriki wonten sing usia 500 tahun. Kaya wonten nggih. Jenengan pingin itu pinten tahun? Oh 70, nggih 70 wis iki
40-an nggih. Berarti kurang 30 tahun nggih. Jadi lama 500 tahun itu karena setengah hari di dunia, di akhirat ya. Dengan di dunia berarti 500 tahun. Ya, kita dianjurkan itu tadi. Itu tanda orang beriman. Lek ngaku iman itu wau. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Itu untuk saudara dekat. Kemudian saudara semuslim, itu kepedulian kita terhadap saudara kita yang mengalami bencana, yang mengalami kelaparan, yang mengalami kekurangan. Itu bukti kita mencintai saudara kita. Kok atu-atu bantu, lha apa gunane? Lek Indonesia sendiri tidak dibantu kali negara salah satunya Palestina, mungkin tidak merdeka atau sakniki. Indonesia penjajahan sendiri bingung ketika harus memerdekakan diri. Dapat dari mana uang? Salah satunya adalah Syekh dari Palestina itu bantu ke sini dengan uang yang mungkin luar biasa untuk membantu kemerdekaan. Lah sekarang ketika mereka membutuhkan, apa yang harus kita lakukan? Wis tahu diri lah. Tapi mereka itu bagusnya sanes menjadi seorang yang meminta-minta tidak. Ketika wonten bencana teng Indonesia, mereka bantu. Walaupun mboten gadah griya, urunan. Sampai terkumpul berapa ratus juta ngoten. Padahal kondisi mereka itu kesulitan. Bayangkan, itu bukti mereka mencintai saudaranya. Jadi wonten Ustaz kula Riko dalam rangka kasih bantuan 1 miliar. Waktu itu ada bencana apa? Kemudian ternyata di Indonesia mereka dengar ada bencana. Sehingga ketika mereka pulang disangoni kali tiang Palestina sejumlah lebih mungkin 2 miliar mungkin. Dan itu bukti mereka bukan meminta-minta. Jadi ngoten loh. Kadang kita berpikir kenapa harus bantu jauh-jauh, yang dekat aja banyak yang kelaparan. Saya yakin di sana lebih kelaparan daripada kita. Lek kita niku kelaparan saged mangan suket, nggih to? Nah, teh mangan suket sinten angkat tangan. Waduh sih. Artinya kita itu tidak sampai kelaparan, wonten singkong ditanam-tanam, wonten ubi-ubian, wonten daun-daunan kadalang riko, tumbuh-tumbuhan angel. Nah, itu salah satu contoh cinta saudaranya, termasuk buktikan kita sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua, sikap terhadap tamu. Nah, ini membuktikan kita seorang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Panjenengan sering gak ada tamu mboten? Tamu dua macam, tamu diundang, tamu ndak diundang. Oke. Biasanya yang sering dijamu di tamu sing ya napa? Tamu yang diundang. Contohnya waliman. Itu kan tamu yang diundang. Nggih. Tidak sekedar diundang tapi ditonjok aja nggih. Wah, ditunjuk istilahnya. Hari pernikahan itu hari yang menyedihkan bagi yang diundang. Gitu kok guyu-guyu ini kan. Jarang wonten pernikahan itu tonggo-tonggo seneng jarang. Mestine sambate wis kaya undangan siji loro dijajar kabeh iki 100 iki 50 iki 200 itu wis piro wis. Nggih to? Nah, itu contoh. Secara umum kita tuh dianjurkan untuk menghormati tamu dengan hidangan-hidangan yang terbaik, dengan hidangan yang istimewa sesuai dengan kemampuan. Pernah ada pada zaman Rasulullah itu tiangnya mboten gak ada. Yang dimakan itu untuk waktu itu tok. Kemudian tiba-tiba datang tamu luwe. Akhirnya nopo dikasihkan makanan itu, ya, dimatikan lampunya, dia pura-pura makan, tek bunyi piringnya dibunyikan, malah dia nggak mau. Ya, kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah. Terus apa jawaban Rasulullah? Keluarga itu termasuk ahli surga karena menghormati tamu. Jadi mata. Kemudian yang ketiga adalah bukti seorang mukmin. Sifat-sifat seorang mukmin itu sikapnya terhadap tetangga.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Gak ada tonggo sedaya yang diikuti. Sing kitung gak ada tonggo mboten? Oh mboten muni. Paling teng sawahan tinggal. Nggih. Jenengan gak ada tonggo nggih? Saestu kathah nggih. Tonggo niku wonten sing gregetne napa mboten? Waduh keras wonten. Gawat. Tonggo niku wonten sing nyenengne napa mboten? Kata pundi sing gregete kalih sing nyenengne? Nyenengne alhamdulillah sae-sae berarti. Ya. Napa kok nyenengne? Sering bantu gitu. Lek goreng-goreng wak grip sering dikei jenengan nggih. Makanya darah tinggi. Jadi kenapa dalam Islam ditekankan untuk berbuat baik kepada tetangga? Karena tetangga itu mungkin yang pertama kali menolong kita ketika punya kebutuhan. Jenengan waliman, sing kena sinten? Tonggo. Jenengan berangkat teng kuburan, sing kena sinten? Sing gotong sinten? Wonten sing pejam mlaku dhewe. Lah iya. Wedi. Wonten tiyang aku tak butuh tonggo, sik enom ngomong kaya ngene wis tuwek kawe teken wis malih. Nggih to? Kadang sik enom peteten-peteten, wah aku sik kuat ndak butuh tonggo. Karek ngenteni. Nggih to? Oleh karena itu kita dianjurkan berbuat baik kepada tetangga. Salah satu berbuat baik kepada tetangga itu tentang makanan disebutkan dalam Islam. Di dalam hadis, di dalam kalam Sufyan Tsauri rahimahullah, termasuk generasi tabi'in. Jadi beliau mengatakan, andai kata engkau punya makanan, kemudian engkau tidak berniat ngasih tetangga, makanan itu jangan ditunjukkan kepada tetangga. Misalnya saya pengajian, berkatanya terang, kresek sing kuat kan yang putih nggih. Teng mriku wonten jajan, wonten napa? Berkatan wis macam-macam damelane. Nah. Petane neng tonggone sing tinggal ngilep ya enak kok dak muncelat rene. Lek kita lah itu benang pasar nggih. Lah lek kita ndak pengen ngasih ditutup jenengan lek teng putih-putih beton resek ireng ditutupi. Ben tonggone ndak nerawang macam-macam wis posokan. Nggawane ayam panggang jenengan ketok pedhek-pedhek. Ya Allah. Mbas ayam bakar teng pinggir dalan terus omale lek mboten ngasih mboten usah ditunjukkan. Nah, tapi saat ini pinter tiang-tiang. Ndak saya tunjukkan, tapi di-share di status. Nah, ayo. Iki penggawane sapa iki? Ayo. Telah makan di TV. Nah, ayam bakar. Minuman sedap malam dan sebagainya ditunjukkan di status sing delok sanes orang satu rata-rata WA kita itu pertemanannya minimal 100 sing delok ngiler kabeh posoan lha nggih niku wong disanjangi lek dak kei aja ditunjukkan malah ditunjukkan di dunia maya tuh enak ya aku sih mangan teh lo kono wis mangan ayam bakar, ikan bakar. Jadi ini pula akhlak seorang muslim. Ketika kita tidak mau ngasih kepada seseorang, jangan menunjukkan. Oleh karena itu media massa ini menjadi teladan pahala besar ketika kita mampu memakainya. Dan menjadi sumber dosa kalau kita juga menyalahgunakannya. Jadi nonton. Undangan 100 wong. Di foto piringi, wah peteng-peteng iwake rempelo ati, sate, gulai, share.
Sing ndak diundang, tak diundang. Enak mangan. Ora susah tok aku diundang, mangan-mangan gak diundang. Gremeng kakek gremeng. Wonten sing ngoten nggih. Kata. Oh, sering ningali jenengan. Ningali status berarti. Jualan, Pak. Jualan mboten napa-napa, Bu. Nggih, ditunjukkan gulai kambing, rasanya enak. Jenengan cicipi, sedap. Nggih. Madu asli. Ditetesaken wena langsung gereng. Jualan lain, nah, jualan memang ditunjukkan. Kan pasar kan ya kata jajan toh. Lah ini kok jualan lain. Ya. Seperti itu. Ya, jadi sikap kita bertetangga yang baik-baik. Walaupun tetangga menyakiti, itu ladang pahala bagi kita. Walaupun tetangga yang ngerasani, ladang pahala bagi kita. Walaupun tetangga mengkhianati, memfitnah kita, itu pahala mengalir ke kita. Wes dipikir ngono ndak abot-abot. Sehingga tetangga ngomong macam-macam, jenengan ndak usah atine geremot akhirnya adem panas, mboten usah. Rugi, habis-habisi waktu. Jadi di dunia ini menjadi sengsara karena hati ini sering sakit. Perasaan nggak enak karena hati ini sering sakit. Apalagi diiringi kalau iri dengki, gak mari-mari. Sampai digawa turu ya kelingan. Digawanya jeding kelingan, nang sawah kelingan. Rugi. Mendingan kita ikhlaskan, ya Allah. Andai kata ada orang yang menyakiti saya, ampunilah. Sanggup? Ayo praktek, ayo. Ya Allah. Andai kata ada orang yang menyakiti saya, ampunilah. Sing ngomong sidik. Ndak kabeh kata sini. Malih, ya Allah. Andai kata ada orang yang menyakiti saya, ampunilah. Tunjukkanlah dia ke jalan yang lurus. Amin. Pena, pikiran padam, dan termasuk ahli surga seperti ini. Kan wonten kisah kan semerap jenengan pun di waos kali ustadzah punya itu mriki pun. Nggih. Kula ulangi malih cerita ini. Kan Rasulullah pernah menunjuk ada ahli surga sampai 3 kali. Sedangkan yang datang itu orangnya biasa-biasa. Setelah ditelusuri, check and recheck, sani wonten ta mboten. Jadi seni wonten. Ternyata amalannya biasa. Dan dia mengatakan, kamu punya amalan apa sampai disebut oleh Rasulullah itu orang ahli surga? Ternyata dia itu mudah memaafkan. Mau tidur, ya Allah saya maafkan semua kesalahan orang-orang kepada saya, ya Allah. Amalannya biasa, tapi abot bagi hati yang sakit. Lek sakit hati kita untuk memaafkan orang lain, kata-kata istighfar, astagfirullahaladzim. Abot ya Allah kata memaafkan, istighfar sing kata. Karena jiwa yang tenang itu akan bersama, akan menghadap kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tidak sekedar tenang, tapi jiwa yang selalu membersihkan hati, membersihkan diri. Orang bagus bersihkan rumahnya, bersihkan badannya pakai make up sampai tebel, kentekan make up gawe tepung. Misalnya itu kan tiang seni nggih. Lah sakniki tepung iki dijual tugas make up kan ngoten nggih. Buya-buya sekolah lama. Bojo gak teko di bengi lampu ini dipateni, raine ndamel napa? Tepung. Teko kuwaket. Kapok ini. Pun dicontoh ya Bu.
Kalau niki cerita guyon. Jadi ngoten nggih, sikap bertetangga yang baik. Kalau kita belum bisa membantu tetangga, minimal mendoakan, ya Allah, paringono tetangga kula sukses dunia akhirat. Amin. Sing sakit paringono sehat. Nggih, amin. Ngoten. Nggih. Ndak usah ngenteni dikongkon, ndak usah ngenteni dijaluk. Yu tak dongakno sampe yu aku waras keluarganya sehat saya. Enggak usah diminta. Karena doa orang saudara muslim yang tidak diminta, yang tidak diketahui dikabulkan oleh Allah. Jadi ngoten. Nah, kemudian sikap seorang muslim kepada tetangga jangan menjadi mata-mata menyebar fitnah. Ini perilaku setan. Iku nanggi. Dianu terus dikontrol. Padahal itu tugasnya malaikat. Ini betul. Pencatat amal perbuatan tugasnya sinten? Malaikat. Kita mboten usah campur tangan mencatat perbuatan amal manusia. Dicatat. Mari nyolong mangga, nyolong iwak, nyolong suket di jeruan. Ndak suket itu diambil, jeruk dilebono sak. Misale wonten ibu-ibu wonten mboten. Aku ndak nyolong jeruk, aku ngari suket, jeruk itu blok yang sak. Misale ngoten. Diceblok nih. Jadi tidak usah ikut campur tangan kesalahan manusia. Nasihati boleh, tapi jangan memata-matai. Dilarang dalam Islam. Yang harus dimata-matai, dihisab itu perbuatan kita sendiri kepada Allah. Ya Allah, kurangi kula niku apa mawon, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Sebagaimana tadi disampaikan nggih. Terjemahan nggih. Intinya orang kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena apa? Karena ketika di dunia dinasihati enggak mau dia. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kehidupan di dunianya akan sempit dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nyebut jangan berpaling dari peringatan Allah. Kan sholat boten purun, kan sabar boten purun, kan ikhlas boten purun, kan omale majelis ilmu boten purun. Padahal golek ilmu niku wis pahala walaupun turu-turuan, walaupun sembojo ku ape boten napa-napa. Wis usia soalnya. Senden kata ngiler-ngiler puasa boten napa-napa, niku ana pahala. Buat pun boten suka-suka selonjoran sedaya. Niku asam uratnya perlu diobati. Darah tinggi, tilem. Karena napa? Majelis ilmu itu merupakan dambaan ahli kubur sekarang pengen dibangkitkan ke dunia lagi, dia pengen belajar lagi, pengen sedekah, pengen ibadah, tapi wis telat. Ngomong kita tasik kesan dikasih hidup oleh Allah, maksimalkan majelis ilmu niki. Terus hasilnya majelis ilmu niku nopo? Tambah sabar, gitu? Tambah ikhlas. Cerewete berkurang 50%. Misale, sing sering nyalah-nyalahne anak ini berkurang kata. Sehingga tenggriyo anaknya komentar, Ibu, mari melo majelis ilmu di atap kok tambah sabar nih. Wah, tertarik. Suami jenengan kan kok tambah sabar ya? Diapakno? Wis ora salah. Kenemenan nih kan dia. Jadi hasil majelis ilmu itu sabar, ikhlas, gak gampang loro ati. Lek asal loro ati istighfar sekali, ya Allah, astagfirullah. Tapi nang ngriki mboten wonten seloro ati nggih. Paling ngelu nggih. Tanggal 6 kan dulu. Tanggal 1 nggih sing bayaran nggih. Sing bayaran nggih. Sing bayaran. Dibayari nggih. Sampun nggih niki cekap nggih. Nggih. Ngapunten lho lek kedawan nggih.
Napa-napa nggih. Jadi monggo pada bulan Ramadan ini hari fitri niku hari napa namine? Hari suci. Jadi kita mensucikan diri dari iri dengki, dari berbagai macam sifat-sifat tercela, sehingga puasa dapat pahala, hati pun dapat pahala. Kita meraih keberkahan di bulan Ramadan, kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian. Yang kita besarkan Allah bukan diri kita. Kita tambah ilmu yang dibesarkan Allah, kita tambah ibadah yang dibesarkan Allah. Jangan sampai kita tambah ibadah itu yang dibesarkan diri kita. Karena ibadah kita itu yang dibesarkan sinten? Allah. Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar, bukan kita yang besar. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya baik, lebih baik daripada orang lain, berarti dia naudzubillah min dzalik masuk sifatnya iblis. Iblis itu tidak sujud pada Allah, taat pada Allah, tapi karena dia merasa lebih baik daripada Adam, diusir dari surga. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mohon tungane nggih, kula insyaallah badhe berangkat nggih. Minjing nggih. Tunggaken mabrur nggih. Oh nggih, nggih. Jenengan titip donga kula lewat WA nggih. Atas nama ini ya, doakan husnul khotimah. Loh, pada amin ta Bu? Lo kan saya gitu nggih. Lah nggih, insyaallah kalau itu jamaah Aisyah Semboro, rek situ tak mari-mari kula. Kurjali sing kenal nggih. Dongaken apa, Bu? Husnul khotimah. Wah, ketinggalan cepet mati. Insyaallah ngoten nggih, mugi-mugi panjenengan kita sedaya bisa ziarah Mekah Madinah malih nggih. Insyaallah. Insyaallah ngoten, kurang lebihnya mohon maaf. Kula dinapura nggih kata sarai nggih. Insyaallah ngoten. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.